Silakan duduk, Anissa. Bagaimana kabarmu hari ini, Naisa? Ya, beginilah Pak. Oh iya, bagaimana kegiatanmu di OSIS? Saya dengar kemarin kamu baru terpilih jadi ketua OSIS ya? Itu cuma kebetulan saja Pak. Oh, kemarin Bapak juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas. Kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus yang kamu bawakan itu. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti yang kemarin? Bapak bangga padamu, nak. Terima kasih banyak Pak. Oh ya, kalau boleh Bapak tahu ada berapa ada perlu apa nak Isar datang kemari atau apa yang bisa Bapak bantu? Iya Pak. Saya datang kemari karena ingin berkonsultasi dengan Bapak. Oh, ini berkonsultasi ya. Begini ya, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Ini pertama kalinya. Oh, baiklah nak Ishar. Kamu tahu apa itu konseling? Setahu saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa Pak. Ya, bagus sekali penjelasannya Nak Ishar. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Nah, di sini Bapak sebagai konselor atau sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk mengemukakan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konselinya, nah kamu di sini kamu harus berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Pak, saya akan berusaha berperan aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin jika masalah saya ini diketahui oleh orang lain Pak. Oh, kalau masalah begitu, kamu perlu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik. Nah, di mana satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan kliennya. Kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Pak, saya lega mendengarnya. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita melanjutkan konseling kali ini, kita sepakati waktunya terlebih dahulu ya. Karena di sini Bapak ada waktu sekitar 40-50 menit. Maka dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana Naisar? Kamu setuju dengan waktu yang kita sepakati pada hari ini? Iya Pak, saya setuju. Ya, baiklah. Sekarang coba kamu ceritakan kepada Bapak masalah yang sedang kamu alami sekarang ini. Baiklah Pak, sebenarnya saya punya banyak masalah. Bapak tahu kan selain dari OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu sedikit saja. Bahkan terkadang harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi yang saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya sampai di rumah pukul 18.30, kemudian saya melihat TV sampai pukul 20.30. Kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas.
Saya sebenarnya ingin segera belajar, tetapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung, Pak, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung. Iya, Pak. Saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun. Dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Oh, jadi begitu ya. Jadi intinya kamu memiliki kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar ya. Iya, benar sekali, Pak. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Oh iya, Bapak mengerti dan memahami kesulitan yang sedang Ishar rasakan pada saat ini. Nah, apa yang telah kamu kemukakan tadi, Bapak dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler kamu di sekolah sehingga prestasi kamu menurun. Bukan begitu, Ishar? Benar, Pak. Ya baiklah Ishar, sekarang Bapak ingin kamu menuliskan kegiatan yang kamu lakukan selama seminggu terakhir. Kamu bisa menulisnya di sini. Tapi ini, Pak, saya sudah menuliskan semua kegiatan yang saya lakukan selama seminggu terakhir ini. Oh ya, di sini Ishar mencatat bahwa kegiatan belajar Ishar lebih sedikit daripada mengingat kegiatan ekstrakurikuler dan Ishar hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 6 dan sepulang sekolah Ishar mengerjakan tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretariat hingga pukul 15.30 atau setengah 4 ya. Melihat TV sepulang berlatih basket sampai pukul setengah 9, 20.30 baru kemudian belajar dan mengerjakan tugas. Nah di sini kamu juga menyebutkan bahwa biasanya teman-temanmu bermain ke rumah secara kondisional. Sekarang menurut kamu apa yang seharusnya kamu lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal dan saya harus disiplin. Dengan jadwal yang saya buat, tapi saya bingung, Pak. Bagaimana saya merumuskan jadwal? Saya pernah membuat, namun prestasi saya tetap menurun. Oh, tepat sekali jadwal. Ya, itu adalah ide yang bagus, Ishar. Bapak setuju mengenai perumusan jadwal. Jadi, Bapak percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Nah, baiklah, sekarang Bapak akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Ya begini sekarang, mulailah mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan, mulai dari waktu dan beberapa kali Ishar melakukan kegiatan ini. Ya, Bapak beri waktu untuk Ishar mencatat sehingga kegiatan kamu selama sehari penuh ini dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kamu dapat melakukannya, Ishar? Tadi sudah selesai, Pak. Ya, terima kasih. Berarti bola basket 3 kali seminggu, berada di sekretariat OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Pulang dan istirahat hingga pukul 4, ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, sekitar 15 menit. Kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar dari pukul 11.15 hingga pukul 21.30.
ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul 4.30 sampai 5.35. Ya baiklah, jadwal yang kamu buat ini cukup sesuai dan porsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Naisar melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS melebihi, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkatkan, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Baiklah Ishar, bagus sekali. Kamu telah memilih sendiri punishment atau reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Bapak percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Bapak yakin Ishar akan jujur atas apa yang Ishar lakukan pada hari ini. Saya akan berusaha, Pak. Ya, baiklah. Nah, Ishar, tadi kita telah menyusun jadwal yang akan kamu ikuti agar dapat mengelola waktumu dengan baik. Dan juga kamu sendiri yang telah memilih punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati tadi. Seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Evaluasi kegiatan kamu yang telah kamu catat tadi ya. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik ataupun tidak? Dan agar temperamen ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Bapak akan menginformasikan hari ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah, mereka juga dapat ataupun bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan biasa saya berada di kesekretariatan OSIS atau berlatih basket melebihi jadwal. Ya, bagus sekali nah Ishar. Itu adalah ide yang sangat-sangat bagus menurut Bapak. Jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak, konseling kita kali ini Bapak akhiri. Dan sampai bertemu kembali di minggu depan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Kalau begitu, saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas, Pak. Oh iya nak, silakan. Semangat ya Ishar. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.